Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Lalinggi kian mendalam saat upacara menghidupkan kembali Ki Rawirontek dan dirinya seperti kehilangan kesadaran. Bagaimana dengan Gumbala yang menemaninya? Apakah juga mengalami seperti Lalinggi alami? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Aku akan cari ke desa terdekat. Bodoh, hardik Lalinggi. Cari di desa yang jauh dari tempat ini. Aku tak mau orang-orang di desa terdekat menemukan tempat persembunyian kita. Baik Kang, gagap Gumbala. Lelaki buruk rupa itu pun segera beranjak lagi. Di luar goa, Gumbala bergumam sendiri. Kenapa aku tak mencoba menculik seorang perawan dari desa tempat anak lelaki yang telah memberitahukan tempat pembuangan peti berukir itu? Dengan mengerahkan segenap kemampuan ilmu meringankan tubuh Gumbala pun melesat bagai anak panah lepas dari busurnya. Tak begitu lama, Gumbala keluar, Lalinggi menyusul. Rupanya, ia tak begitu yakin dengan kerja Gumbala yang dinilainya seringkali bertindak ceroboh. Aku harus pula mencari seorang perawan di desa lain, bisik Lalinggi. Kalau Gumbala gagal, aku tetap bisa mendapatkan perawan sebagai tumbal Ki Rawirontek. Di luar malam purnama, desa Umbuldadi diringkus sepi. Dini hari yang datang bersama dingin membuat para penduduk lelap dalam selimut masing-masing. Jalan-jalan di desa sepi dan lengang. Temaram lampu bambu dari beberapa rumah di tepinya hanya mampu menerangi sebagian jalan. Di satu rumah panggung, Idayu Wayan Laksmi dan Ike Tutregek terpulas di hanyut mimpi. Idayu Wayan Laksmi tidur di kamarnya, begitu juga Ike Tutregek. Kalau kamar Idayu Wayan Laksmi ada di tengah bangunan, kamar Ike Tutregek berada di belakang bangunan. Malam itu, entah kenapa Ike Tutregek mendadak terjaga. Setelah mengejap-ngejap mata beberapa saat, anak muda tanggung itu duduk terpaku di tepi balai-balai. Pikiran dan hatinya resah tanpa dia tahu penyebabnya. Sial, nyamuk tak ngalor ngidul. Panas juga tidak. Tapi kenapa aku tidak bisa tidur lagi? Padahal aku baru saja mau bermimpi bercengkerama dengan bidadari. Apa bisa aku teruskan mimpinya ya? Gumam Ike Tutregek setengah menggerutu. Digaruk-garuknya kepala dengan jengkel. Ayo dong mengantuk lagi. Kalau tidak, bidadari itu bisa pulang lagi ke kampungnya. Namun, tetap saja Ike Tutregek tak bisa tidur. Dengan satu dengusan kesal, ia pun bangkit. Dibantingkannya kakinya ke lantai kayu, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Anak muda tanggung berbadan kurus itu mondar-mandir tak karuan. Tiba-tiba, srek! Ike Tutregek terdiam. Telinganya dipasang tajam-tajam. Dia biasa mendengar suara-suara hewan malam dan sangat hafal. Tapi suara yang satu ini bukan dari binatang malam. Ike Tutregek jadi curiga sambil mengendap-endap didekatinya jendela kamar. Dari salah satu celahnya, Ike Tutregek mulai mengintip.
Loh, itu kan lelaki jelek yang memberiku uang untuk sebuah keterangan tentang peti berukir yang kubuang ke pantai. Bisik Iketut Regek kala melihat pengendap di luar. Mau apa dia datang ke sini lagi? Dan kenapa pula dengan cara mengendap-endap seperti maling ayam? Iketut Regek menjauhi jendela dengan hati-hati. Dia merasa kalau lelaki di luar itu hendak berniat tidak baik. Apa akalku supaya dia cepat-cepat pergi? Desis pemuda tanggung itu amat perlahan. Aku ada akal. Wajah anak muda tanggung itu berseri. Benaknya memunculkan rencana kecil. Akan diteriakinya lelaki itu sebagai maling. Tak peduli maling ayam atau maling jemuran, maling sendal atau maling sundal. Bergegas, Iketut Regek menguak daun jendela. Mulutnya terbuka lebar, siap meneriakkan kata maling. "Ma!" Teriakan Iketut Regek tak dilanjutkan. Terhenti begitu saja seperti orang tersedak. Dengan mulut masih menganga, Iketut Regek celingukan ke sana kemari. Orang yang hendak diteriaki ternyata sudah tidak terlihat lagi, menghilang bagai hantu. Iketut Regek mengusap-usap mata tak percaya. Barangkali aku masih bermimpi, dan lelaki jelek itu adalah penjelmaan bidadari. Hihihihi, bidadari malang. Ceracau Iketut Regek. Dia menguap lebar-lebar, lalu melangkah kembali ke balai-balai kayunya. Baru saja Iketut Regek hendak merebahkan tubuh di sana, satu suara keras mengejutkannya. Buah! Kontan saja, anak muda tanggung itu terlonjak sambil teriak-teriak kelimpungan. Maling! Maling! Ada bidadari jadi maling! Menyusul suara jeritan Idayu Wayan Laksmi dari kamar tengah. Iketut Regek sekali lagi tersentak. Teriakannya macet seketika. Rasanya sekarang ini dia tidak bermimpi. Untuk menyangitkan diri, ia siapkannya kepalan ke hidungnya, lalu segera dilayangkan tanpa ragu. Puk! Aduh sakit. Wah, berarti aku tidak mimpi. Seru pemuda tanggung itu tersadar. Hidung Iketut Regek yang berdenyut-denyut dipeganginya seraya berlari ke kamar kakaknya. "Mbok, ada apa, Mbok?" Setibanya di kamar Idayu Wayan Laksmi, Iketut Regek hanya menemukan balai-balai kayu Idayu Wayan Laksmi yang kosong berantakan. Idayu Wayan Laksmi tak ada lagi di sana. Sementara dinding bilik di sebelah timur kamarnya sudah jebol. Iketut Regek jadi teringat kejadian kemarin. Dinding bilik yang baru saja diperbaiki kemarin juga jebol sewaktu Idayu Wayan Laksmi diculik. Jangan-jangan Mbok diculik lagi, duga Iketut Regek. Tiba-tiba saja pemuda itu berlari ke kamarnya kembali. Di dekat jendela kamarnya, dia berteriak sekali lagi. "Tolong, bukan maling, penculik, Mbokku diculik." Anak muda tanggung itu terus berteriak plingsatan, sampai beberapa penduduk datang membawa senjata masing-masing. Benarkah Gumbala yang menculik Idayu Wayan Laksmi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.